Assalamualaikum Bapak Ardian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Saya izin nih Pak mengganggu waktunya sebentar Pak. Sesuai yang Ya, sudah saya konfirmasi kepada Bapak minggu kemarin, bahwasannya kan saya ingin menghubungi Bapak itu Pak, ingin berbicara ataupun menanyakan lah kepada Bapak eh, soal ini Pak, apa pengalaman-pengalaman Bapak dalam menyelesaikan masalah ataupun dilema dilema etika Pak. Apakah Bapak ada waktu Pak? oh saya ada waktu. Saya juga akan bersedia apabila bisa menjawabnya. Oh baik Pak, terima kasih Pak kalau seperti itu Pak. Untuk mempersingkat waktu Pak, saya hanya konfirmasi sebentar Pak. Apakah benar ini dengan Bapak Ardian, Kepala Sekolah eh, SMP Darul Amanah Pak? Ya, benar. Benar Pak ya. Oke Pak, baik Pak. Terima kasih atas waktunya Pak. Nah, pertanyaan saya yang pertama Pak, selama ini Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Kalau dari saya melihat dari segi hukum. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tertentu benar lawan salah. Namun jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, maka dilema etika dengan cara menganalisis apakah keputusan yang akan diambil antara benar vs salah, eh, itu bisa menekankan pengambilan keputusan yang tepat dan bijaksana. Karena Baik. tidak ada keputusan yang salah di dalam sebelum adanya bujukan moral antara benar dan salah. Seperti itu. Oh, baik Pak, kalau seperti itu Pak. Nah Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Dari segi poin yang terpenting, poin yang pertama itu sebelum keputusan diambil terlebih dahulu, itu dia dikumpulkan fakta siapa yang terlibat, menganalisis benarnya salahnya. Setelah itu, poin yang kedua itu diawali dengan penelusuran masalah, kemudian mengidentifikasi masalah hingga terbentuklah kesimpulan dari kesimpulan ini dasarnya. Baru yang poin ketiga itu utamakan yang menjadi prioritasnya, atau pihak yang yang tersangka seperti itu. Hmm. Oh baik Pak, berarti Bapak dengan cara mengidentifikasi dan mencari siapa yang bersalah ya Pak ya? Ya, betul. Oke baik Pak. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak yang bisa Bapak lakukan selama ini Pak? Langkah-langkahnya itu seperti menentukan penyebab permasalahan, Hmm. menentukan siapa yang terlibat, berdiskusi dengan warga atau sekolah, membuat beberapa solusi keputusannya dan menimbang lagi dari berbagai sudut pandang yang berbeda gitu dan Oh, memberikan kesimpulannya gitu. oh baik Pak. Berarti Bapak tadi berdiskusi dengan pihak-pihak terkait juga ya Pak ya? Nah Pak, Seperti itu. hal-hal apa saja selama ini yang sudah Bapak rasa ataupun Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Seperti dengan menelah siapa yang terlibat dan juga siapa organ kasus dilema dan pengambilan alternatif diskusi dan membayangkan sosok panutan ini gimana sih gitu seperti itu. Oh, sosok panutan ya Pak ya? Ya. Oke baik Pak. Hal-hal apa saja Pak selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika Pak? Aduh, untuk mencari keputusan yang terbaik itu seperti merupakan masalah yang sama-sama benar, harus menguntungkan kedua belah pihak gitu Pak, harus sama-sama menguntungkan kedua pihak. Ya, jadi jangan sampai ada salah timbang gitu. Oh, seperti itu Pak ya. Nah Pak, apakah apakah Bapak memiliki sebuah tata kala ataupun jadwal tertentu Pak? Maaf, saya ulangi Pak ya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya Pak? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan Pak?
Baik, akan saya jawab. Jadi jika masalahnya itu biasa aja atau biasa-biasa aja itu maka langsung diputuskan. Jadi gitu. Langsung diputuskan Pak ya? Maka harus diproses dulu seperti yang dijelaskan di poin ketiga tadi. Oh, jika tadi dia masalahnya biasa-biasa aja Pak, berarti itu langsung diputuskan pada saat itu Pak ya. Tapi kalau misalnya masalahnya terlalu berat, berarti ada prosedur-prosedur tertentu ya Pak ya. Seperti yang di poin 3 tadi Pak ya, di soal pertanyaan nomor 3 ya Pak ya. Ya, betul betul. Oke, baik Pak. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempengaruhi atau membantu Bapak dalam mengembalikan keputusan dalam kasus dilema etika ini, Pak? Jadi saya itu selalu mengajak warga sekolah, Mm-mm. wali murid, dan orang-orang yang memiliki kedekatan dan dengan bermasalah. Dan Mm-mm. juga pihak yang permasalahan dan aturan yang berlaku dari yayasan tersebut. Seperti itu. Oke, Pak. Nah, Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan dilema etika, Pak? Jadi saya ini bisa menjadi lebih bijaksana Mm-mm. dalam permasalahan untuk dijadikan pertimbangan menentukan solusi. Setiap pengambilan keputusan harus dilakukan dengan sesuai nilai, kebajikan, dan berpihak pada murid. Oke, Ya, baik, seperti itu. Pak. Baik, Pak. Oke, Pak, itu tadi adalah pertanyaan terakhir dari saya untuk Bapak, Pak. Jadi dari sekian pertanyaan yang saya ajukan kepada Bapak, saya juga mengambil sisi positifnya nih, Pak, untuk saya ambil dan saya terapkan nantinya saya jika memimpin suatu ataupun menjadi kepala sekolah nantinya gitu, Pak. Dan saya ucapkan, Pak, terima kasih nih, Pak, karena sudah meluangkan waktunya dapat berbicara malam ini, Pak, dengan Bapak. Iya, baik. Saya juga berterima kasih juga apabila kata-kata saya ini ada yang tidak baik atau tidak benar. Kalau ada kesalahan saya juga mohon maaf gitu seperti itu. Oke, baik, Pak. Kalau seperti itu, Pak, saya akhiri boleh, Pak, pembicaraan kita, Pak. Boleh silakan. Oke, Pak, sebelumnya terima kasih banyak ya, Pak ya. Selamat beristirahat, Pak. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya, Pak. Udah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Afid? Baik? Ya, alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah sehat, Pak ya. Ya. Pak, di sini saya ingin belajar banyak hal nih sama Bapak kan Ya. gitu kan. Saya mau mengambil dan mencari ilmu yang mungkin bermanfaat bagi saya kan gitu. Ya. Sepengalaman Bapak menjadi kepala sekolah di SMP IT Bode Langkat, Pak. Ya. Jadi Pak, di sini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Yang pertama yaitu selama ini Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Baik, akan saya jawab. Sebagai pimpinan di sekolah ini, seringkali saya menghadapi kasus dilema etika atau bujukan moral. Cara yang saya gunakan untuk mengidentifikasi kasus-kasus tersebut adalah dengan melihat dan memahami kasus-kasus tersebut. Dan untuk itu memahami kasus-kasus tersebut, saya harus berkomunikasi dengan pihak yang terlibat. Dan untuk mempertimbangkan pertimbangan utama yang mendasari keputusan yang saya ambil adalah apakah berdasarkan hasil akhir atau berdasarkan peraturan atau berbasis rasa peduli. Berarti Bapak mengidentifikasinya dengan berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terkait ya, Pak? Iya, sudah pasti. Baik, Pak, kalau seperti itu Pak, selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak, Iya. atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Iya. Saya akan melakukan komunikasi dengan tim manajemen saya. Bapak akan mengkomunikasikan dengan tim manajemen Pak ya? Iya. Baik Pak. Nah, kalau seperti itu Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini Pak? Apabila kasus tersebut berkaitan dengan kepentingan orang banyak, maka sebelum saya mengambil keputusan, saya akan melakukan komunikasi dengan tim manajemen dengan melaksanakan rapat kecil
dan tentunya keputusan yang nantinya akan saya ambil dengan berdasarkan pada hasil akhir, berdasarkan peraturan ataupun berbasis rasa peduli. Oh, berarti Bapak akan membuat rapat kecil ya Pak ya? Iya, udah pasti. Oh seperti itu Pak. Oke Iya. Pak, kalau seperti itu Pak, hal-hal apa saja Pak selama ini yang Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Baik, menurut saya hal yang saya anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan adalah ya dengan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan tim manajemen yang tadinya saya sampaikan, dan tentunya keputusan yang saya ambil harus bersifat objektif. Baik Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak bagi Bapak? Baik, tantangan dalam pengambilan keputusan adalah pada saat keputusan itu saya ambil, tentunya risiko ada saya sebagai pemimpin. Seperti itu Pak ya? Ya, Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu Pak dalam sebuah menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? oke, baik. Untuk jadwal tertentu tidak ada. Hanya saja untuk pengambilan keputusan tergantung dari kasus yang ada. Apakah harus diselesaikan segera atau membutuhkan waktu sampai besok pagi. Seperti itu Pak ya. Nah, Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? ya kalau dikatakan mudah, untuk pengambilan keputusan tidak ada yang mudah karena perlu dipertimbangkan antara hati dan nurani, tugas dan sosial lainnya. Itu Pak ya. Ya. Nah baik Pak, dari semua hal yang telah disampaikan Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak ambil keputusan dilema etika Pak? Baik, akan saya jawab. Selama ini, selama menjadi kepala sekolah, saya menjadi lebih bisa memahami karakter masing-masing orang dan bagaimana saya menghadapi setiap orang. Seperti itu jawabannya. Oh baik Pak, terima kasih Pak. Nah ini tadi adalah pertanyaan saya yang terakhir Pak. Oke. Cukup banyak ilmu yang saya dapatkan dari Bapak, kan itu yang bisa saya petik untuk diri saya sendiri. Mungkin Pak dari sini saja saya ucapkan terima kasih kepada Bapak. Iya. Nanti kalau misalnya suatu saat saya ada butuh lagi sama Bapak, boleh saya jumpa Iya, lagi. siap. Saya siap. Oke baik Pak, terima kasih banyak Pak. Oke.